Ya, shalom bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu permainan dan kegiatan yang marak dilakukan oleh anak muda sekarang. Ya, judi online. Pernahkah kita mendengar istilah yang mengatakan cuma main game tapi bisa dapat uang? Atau mungkin melihat iklan di media sosial yang berkata, coba keberuntungan hari ini. Itulah wajah baru dari judi online. Bentuk perjudian modern yang hadir di genggaman tangan kita. Cukup dengan menggunakan handphone dan kuota internet, maka semua kita bisa berjudi dimanapun dan kapanpun. Tapi di balik gemerlap dan iming-iming mudah kaya, ada bahaya yang sangat serius. Ketagihan, kehilangan uang, rusaknya relasi, dan yang paling parah, rusaknya relasi manusia dengan Sang Pencipta, yaitu Tuhan. Dalam video ini, kita akan melihat apa itu judi online, bagaimana pandangan etika Kristen terhadap judi online dan dampak yang dapat ditimbulkan, dan bagaimana seharusnya kita menyikapi sebagai orang yang percaya. Ya, apa itu judi online? Secara sederhana, judi online adalah kegiatan bertaruh uang atau barang melalui internet dengan harapan mendapatkan keuntungan berdasarkan keberuntungan, bukan dengan kerja keras. Bentuk judi online itu sangat beragam, teman-teman. Yang pertama, ada yang namanya slot online atau kasino digital. Kemudian ada taruhan-taruhan, baik taruhan bola maupun taruhan e-sport lainnya. Kemudian ada game yang berhadiah uang hingga undian dari aplikasi investasi bodong yang mirip perjudian. Motif utama dari judi online itu adalah ingin memperoleh keuntungan secara cepat tanpa usaha. Itulah akar yang membuat judi termasuk versi online-nya bertentangan dengan nilai-nilai kekristenan. Kita melihat dari sudut pandang etika Kristen terhadap judi online. Etika Kristen berakar pada firman Tuhan dan teladan Kristus. Dari sudut pandang iman, perjudian bukan hanya masalah sosial tetapi juga masalah moral dan spiritual. Yang pertama, melanggar prinsip kerja dan kejujuran. Alkitab mengajarkan bahwa manusia harus bekerja dengan jujur untuk mendapatkan nafkah. Efesus pasal 4 ayat 28 berkata, orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi, tapi baiklah ia bekerja keras dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Nah, judi justru menambahkan pola pikir dapat uang tanpa kerja. Ini bertentangan dengan prinsip tanggung jawab dan integritas yang diajarkan Tuhan. Kemudian yang kedua, menumbuhkan keserakahan dan cinta uang. 1 Timotius pasal 6 ayat 9-10 dengan tegas memperingatkan mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan dan jerat serta berbagai hawa nafsu yang hampa dan mencelakakan manusia, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Judi, terutama judi online, berakar pada keserakahan dan nafsu ingin kaya cepat. Inilah bentuk modern dari penyembahan terhadap uang yang disebut Yesus dalam Matius pasal 6 ayat 24. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Nah, kemudian ada pun dampak-dampak negatif dari judi online. Yang pertama, ada dampak psikologi. Menimbulkan kecanduan, seseorang terus ingin bermain walau sudah rugi, menyebabkan stres, depresi, dan kehilangan kontrol diri. Kemudian mendorong perilaku impulsif dan sulit berpikir rasional. Kemudian yang kedua ada dampak sosial dan ekonomi. Banyak yang kehilangan tabungan, harta keluarga, bahkan berhutang. Hubungan rumah tangga yang rusak karena kebohongan dan kehilangan kepercayaan. Tindak kriminal meningkat karena orang mencari cara menuntut kerugian dengan cara yang tidak etis. Nah, bagaimana kita sebagai orang Kristen menyikapi hal tersebut, menyikapi judi online? Yang
Yang pertama, hidup dalam syukur dan pengendalian diri. Judi tumbuh karena hati yang tidak pernah cukup. Maka dari itu, mari kita selalu bersyukur dengan apapun yang kita punya. Kemudian yang kedua, bijak dalam menggunakan teknologi. Teknologi itu netral, tapi penggunaannya bisa baik atau jahat tergantung dari manusia yang menyikapi teknologi tersebut. Dan yang ketiga, membantu mereka yang terjerat. Kita sebagai orang Kristen, ketika melihat ada di lingkungan sekitar kita atau teman-teman kita yang sementara ketentuan judi online, sebaiknya kita bijak dalam membantu mereka yang terjerat, memberikan nasihat-nasihat sehingga mereka tersadar kembali dan kembali ke jalan yang benar. Dan yang keempat, menjadi teladan kejujuran. Kita dipanggil menjadi terang di tengah dunia yang gelap. Saat dunia menawarkan jalan cepat menuju kekayaan, orang Kristen menunjukkan jalan yang benar, kerja keras, kesetiaan, dan takut akan Tuhan. Nah, teman-teman, judi online bukan sekedar masalah dunia digital. Ini adalah masalah hati manusia. Hati yang tidak puas, hati yang ingin cepat kaya, hati yang lupa bahwa berkat sejati berasal dari Tuhan dan bukan taruhan. Amsal pasal 28 ayat 20 dengan tegas berkata, orang yang dapat dipercaya mendapati banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat kaya tidak akan luput dari hukuman. Mari teman-teman, kita waspadai setiap bentuk perjudian baik nyata maupun online. Gunakanlah teknologi dengan baik dan dengan